Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Rehat Senin tanggal 13 Juli 2020 bersama saya Bapak Pendeta DS Dariman dari Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi. Marilah saudara-saudara kita siapkan hati kita dalam mengambil waktu sejenak dalam renungan singkat, dalam suasana rehat atau renungan harian Toraja dalam hari ini. Sebagaimana biasa saya selalu mengajak kita, luangkanlah waktumu agar kita bersama-sama memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kemuliaan namanya. Karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, marilah saya mengajak kita berdoa, memohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Dan kami percaya bahwa ini sebuah tanda kasih sayang-Mu kepada kami semua. Dan biarlah kami tidak hanya menikmati segala kebaikan-Mu, tapi kami mau menjadi sosok yang tahu bersyukur kepada-Mu, memaknai segala hari-hari-Mu yang baru itu dalam kemuliaan nama-Mu. Dan berkenanlah Tuhan memberkati kami semua pada pagi hari ini ketika kami akan membaca merenungkan firman. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga pemberitaan firman-Mu ini dapat berjalan sebagaimana dengan baik. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam Mika pasal yang pertama, pada ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Mika 1 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, Raja Yehuda, yakni berkenan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarkanlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan dikuhancurkan, sebab dari upah sundal dikumpulkannya semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca, merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Tema yang diberikan kepada kita dalam perikop ini adalah tuntutan Tuhan. Tuntutan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin kita tahu semua bahwa ketika Tuhan menciptakan sesuatu kepada manusia, kepada seluruh alam ciptaannya, Allah selalu merancang sesuatu agar itu disikapi dengan benar dan baik. Tidak ada sebuah tindakan Allah yang dilakukannya tanpa meminta sebuah tuntutan kepada manusia itu sendiri untuk memperlihatkan sebuah apa yang dinamakan tanggung jawab. Ingatlah Kejadian pasal 1 dalam peristiwa penciptaan itu. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, tidak lain supaya manusia menikmatinya, tetapi juga tidak lain supaya manusia itu memelihara, dapat menjaga
dan juga hidup di dalam menikmati segala apa yang diciptakan oleh Allah itu. Itu berarti saudara-saudara, Tuhan menginginkan saudara dan saya bukan hanya untuk menikmati, tapi ada konsekuensi dari sebuah penciptaan Allah yang diminta Allah kepada saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Nah, belajar dari semuanya itu, perikop kita pada pagi ini berbicara tentang sebuah apa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu sendiri. Umat Israel tentunya, yang dalam hal ini bersama dengan Yehuda atas sebuah perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Memang saudara-saudara, mungkin kita mengatakan bahwa bangsa ini tidak tahu berterima kasih. Ketika mereka dituntun oleh Tuhan, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipersiapkan mendapatkan sebuah apa yang dinamakan suasana yang tenang, damai, dan mensejahterakan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa ini, saudara-saudara, bahwa mereka tidak lagi berpikir tentang apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari mereka. Konsekuensi dari sebuah kemurahan Allah. Dan ini yang dikatakan di dalam kitab Mika, ketika mereka melakukan sebuah apa yang dinamakan menikmati kebaikan Allah, mereka melupakan tanggung jawab itu. Karena itu dalam kitab Mika ini Allah memerintahkan kepada Mika untuk menyampaikan sebuah apa yang dinamakan tindakan Allah, murka Allah kepada bangsa ini, oleh karena mereka keluar dari sebuah apa yang dinamakan koridor atau tuntunan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu saudara-saudara, Tuhan mau memperlihatkan kepada mereka tidak ada namanya sebuah kehidupan tanpa konsekuensi tanggung jawab dari manusia itu. Kalau kita ingin menikmati sebuah berkat yang berkelimpahan, maka di dalamnya kita harus taat dan patuh kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita ingin merasakan kesengsaraan, maka pastilah kita tidak akan mengindahkan perintah Tuhan itu, dan pasti itu akan menyengsarakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Mika kepada bangsa ini adalah memberikan sebuah peringatan kepada bangsa itu agar mereka sungguh-sungguh jangan menyimpang dari apa yang Tuhan rindukan. Tuhan merindukan supaya mereka hidup tenang, tapi ketika mereka tidak mau mengindahkan sebuah ajakan Tuhan, maka murka Allah itu pasti akan dinyatakan kepada setiap mereka, bahkan kepada kita semua. Kemarahan Tuhan ini dalam perikop ini dikatakan disebabkan oleh karena dosa Yerusalem dan Samaria. Ketika apa yang dilakukan oleh bangsa ini, ketika mereka menikmati semuanya kehidupan dari Tuhan itu, mereka justru mencoba untuk menantang atau mencoba membela diri ketika Tuhan menegur. Mereka berkata bahwa tidak sepatutnya Tuhan menghukum mereka karena mereka itu umat pilihannya. Tapi hukuman Tuhan itu berlaku kepada siapapun tanpa terkecuali ketika mereka melakukan apa yang tidak diindahkan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu, hukuman Tuhan sebenarnya saudara-saudara bertujuan membersihkan kehidupan mereka agar mereka itu dapat menjadi bangsa yang besar dan menjadi kepujian bagi Tuhan. Karena itu, murka Tuhan ini sebenarnya dinyatakan kepada bangsa itu atau kepada siapapun, kepada saudara dan saya, ketika saudara dan saya tidak melakukan apa yang dirindukan Tuhan. Termasuk umat kesayangannya dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu umat Israel. Kita tidak perlu mencari pembenaran di hadapan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan sebuah, katakanlah, hukuman Tuhan. Tapi sebenarnya hukuman Tuhan itu mendidik kita semua, mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwa konsekuensi iman kita itu ada. Kalau kita taat, berkat itu bersertai kita. Dan kalau kita jauh dari jalur Allah, maka kita tidak akan pernah melihat ketenangan hidup. Karena itu,
marilah kita mendisiplinkan hidup kita agar kita layak disebut umat kudus, umat yang benar, dan berkat itu melimpahi saudara dan saya setiap hari di dalam kehidupan keluarga kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, mari saya mengajak kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 369 ayat 1 dan 3. Terima kasih Tuhan untuk semua waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan biarlah waktu yang kami nikmati ini kami sungguh dapat pergunakan sebagaimana yang Tuhan rindukan. Kami percaya Tuhan selalu mengajak kami untuk berjalan pada koridor hidup yang seharusnya sebagaimana Tuhan rindukan. Namun terkadang kami lebih mengikuti kata hati kami, dan karena itulah Tuhan, jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang dapat menggoda, menjerat kami dalam sebuah langkah hidup yang salah, jauh dari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk menuntun kami agar hidup kami ke depan semakin lebih baik. Tuntun kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati keluarga kami, pribadi lepas pribadi, memberkati pekerjaan, pelayanan-pelayanan di jemaat-Mu, memberkati semua keluarga-keluarga kami, dan biarlah kami tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Utamanya kami berdoa, hindarkanlah kami dari sebuah kecemasan, kekhawatiran dari corona ini, dan biarlah Tuhan tetap juga memelihara kami, sehingga kami terelakkan dari wabah corona itu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami percayakan Tuhan yang selalu tetap menuntun memelihara kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa kami karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara dan saya senantiasa. Haleluya, amin.